Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi luar biasa. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini mulai jam ini sampai seterusnya kita akan diskusi tentang materi nasionalisme ASN. Sebelum kita masuk pada materi itu, saya ingin perkenalkan diri dulu. Sebab kata orang bijak, tidak kenal maka tak sayang, dan tidak sayang maka tidak kenal. Nah, yang sebenarnya itu adalah kalau tidak kenal ya tidak kenal. Oleh karena itu saya perkenalkan diri. Nama saya Sarif Lutfim, lahir di Dompu. Sekarang cukup senior lah. Nggak usah sebut umur. Tetapi prinsip saya itu umur itu ada dalam pikiran. Tetapi sungguhnya kita hidup itu adalah tergantung bagaimana semangat kita untuk melakukan hidup ini dengan baik dan benar. Itulah jiwa muda, bukan lagi senior dan junior. Widya Suara mulai bulan Juli 2019 sampai saat ini kurang lebih sudah berjalan 2 tahun. Status sudah kawin, tentunya memiliki 4 orang anak dan 1 orang istri. Tinggal di Jalan Swakarya 15B di Kakalek. Jika adik-adikku sekalian ingin kontak atau berdiskusi tentang nasionalisme ataupun yang lainnya, silakan hubungi nomor HP saya yang tertera di layar dan bisa juga dengan lewat email. Demikian sekilas perkenalan saya, semoga bermanfaat. Sekarang kita memasuki materi nasionalisme ASN. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit gambaran singkat tentang mata diklat ini. Mata diklat ini memfasilitasi para peserta dalam pembentukan nilai-nilai Pancasila untuk menumbuhkan nasionalisme aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Lalu apa tujuan hasil belajar dari materi ini? Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Lalu apa indikatornya? Tolok ukurnya bahwa peserta itu berhasil. Yang pertama, peserta dapat menjelaskan peranan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme ASN. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan fungsi dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan peran ASN sebagai pelayan publik. Dan yang terakhir, peserta dapat menjelaskan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sekarang kita bertanya, apa itu nasionalisme? Sering kita dengar. Kadang kita disebut kurang nasionalisme dan nasionalisme. Itu bagus. Lalu apa itu nasionalisme? Secara sempit, arti secara sempit bahwa nasionalisme itu adalah sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, tidak menghargai bangsa lain. Nah, ini kurang pas ini, Jadi sikapnya meninggikan bangsanya sendiri, tidak menghargai bangsa lain, atau disebut dengan kaufinisme. Lalu makna secara luas, nasionalisme itu adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara serta menghargai bangsa lain. Ini pengertian yang Yang moderat kalau menurut saya. Artinya segala sesuatu kalau kita mencintai, menyukai itu harus secara wajar, tidak berlebihan. Nah, pandangan seperti inilah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara serta menghargai bangsa lain. Nasionalisme adalah sikap mental dan tingkah laku menunjukkan loyalitas tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Artinya loyalitas harus tinggi. Jadi apapun yang terjadi di negara kita ini, kita harus utamakan loyalitas dan berikan penghargaan, cinta kepada bangsa sendiri. Dan kemudian nasionalisme itu adalah memiliki rasa kebangsaan sebagai bangsa
atau melihara kehormatan bangsa. Yang berikutnya, rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurang beruntungan saudara setanah air sebagai bangsa dan negara. Ya memang selama ini kita sering dilanda ya, bangsa dan negara ini sedang dilanda bencana, tsunami, gempa dan sebagainya, di mana terjadi korban nyawa berjatuhan, harta benda dan sebagainya. Disitulah ya kehadiran kita sebagai anak bangsa yang cinta bangsa dan negara untuk memberikan kontribusi membantu mereka-mereka yang kurang beruntung. Itulah makna nasionalisme. Nah, kemudian apa keterkaitannya nasionalisme ya dengan ASN ya, sebagai pelayan publik? Pertama, diharapkan ASN harus memiliki nasionalisme yang kuat. Ya. Tanamkan dulu ya, ASN itu harus memiliki nasionalisme yang kuat. Karena dengan ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat, ya akan tumbuh kesadarannya, akan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan pelaksanaan tugasnya. Ya. Karena nasionalisme itu adalah nilai-nilai Pancasila yang harus kita aktualisasikan. Nah, dengan memiliki kesadaran nasionalisme yang tinggi, maka fungsi ASN sebagai pelayan kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu bangsa akan mudah ya, akan mudah dilakukan karena ada dorongan kesadaran untuk menumbuhkan nilai nasionalisme itu. Nah, setelah itu ASN yang mampu ya, mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Inilah yang makna penting nasionalisme ini bagi ASN adalah ASN yang mampu mengapresiasi. Setiap menjalankan tugas harus tercermin nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan. Nah, sekarang kita masuk pada implementasi ya nilai-nilai nasionalisme itu, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bagaimana menghormati dan bekerja sama antar umat beragama dan tidak memaksakan agama ke orang lain. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui ya, persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Sila ketiga adalah salah satunya kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan sila keempat adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan musyawarah dan mufakat. Dan sila kelima adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dalam suasana kekeluargaan dan kegotong royong, berpikir adil dan sebagainya. Inilah nilai-nilai Pancasila dalam materi ini yang perlu kita tumbuhkan, ya, kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. ASN, ya sekali lagi saya ingatkan, sebagai ASN adalah salah satu pilar ya yang mengawal nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dalam rangka mencapai ya masyarakat yang adil dan makmur. Demikian materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.